Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana cara cerdas menanam anggrek. Cara yang efisien, lebih minim modal dan lebih cepat berbunga, lebih cepat besar. Salah satu caranya yaitu menanam anggrek pasca bunga. Jika kita membeli anggrek usia seedling seperti ini, membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 18 bulan untuk pembungaan pertama dan usianya cukup lama. Dan memang seperti itu kalau untuk anggrek Phalaenopsis dari sebesar ini sekitar 10 sampai 18 bulan baru bisa dibungakan. Sedangkan jika kita membeli anggrek pasca bunga yang seperti ini, dalam waktu 2 sampai 3 bulan sudah bisa kita bungakan kembali. Itu cukup efisien, lebih murah, dan harganya pun tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh. Untuk yang pasca bunga, anggrek Phalaenopsis pasca bunga atau yang sudah pernah berbunga dan kita jual tanpa bunga, saya jual di harga Rp50.000 aja. Jadi Rp100.000 dapat 2, 1 kilo muat 2 ya. Dan untuk pembuahannya 3 bulan sudah bisa dibungakan. Yang penting sudah tumbuh daun baru. Misalnya yang ini daun pertama, nah nanti tahun kedua baru kita berikan pupuk pembungaan agar segera berbunga. Jika tidak dibungakan buru-buru, kita juga bisa membesarkannya seperti yang ini. Yang ini usia 6 bulan dari pasca bunga ya. Ini pasca bunga, usianya 6 bulan, sudah tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah tumbuh 7 daun baru semenjak pasca bunga, semenjak saya rawat. Dan sudah tumbuh spike sekarang. Ini spike satu di sini, ada lagi sebelah atasnya satu, ada paling atas ini satu lagi baru kecil. Nanti kita dekatkan. Yang ini tidak saya buru-buru bungakan, saya biarkan aja dulu biar berbunga dengan sendirinya dan tanpa perlakuan khusus pun. Kalau Phalaenopsis itu akan berbunga dengan sendirinya, jangan khawatir. Jadi jangan pusing-pusing kalau untuk Phalaenopsis, nanti dia berbunga dengan sendirinya. Yang penting anggreknya subur. Cara yang pertama, kita lihat dulu tempat kita menanam anggrek. Jika tempatnya di bawah naungan pot seperti ini, bisa kita terapkan. Kita tidak usah membongkar kembali pot lamanya, kita tinggal tempatkan aja di tray seperti ini dan tinggal diberikan pupuk pertumbuhan. Jadi ketika kita membeli anggrek, diangin-anginkan dulu selama 2 sampai 3 jam, baru kita siram dengan larutan vitamin B1 kalau ada. Kalau tidak ada, diberi air bersih aja sudah cukup. Kemudian di minggu berikutnya kita berikan pupuk pertumbuhan. Caranya disiram, dan untuk dosisnya nanti saya praktekkan. Caranya seperti itu. Tapi jika tempatnya di bawah hujan secara langsung atau full rain, itu harus kita repotting tentunya, karena pada anggrek produk PT seperti ini, media tanamnya memakai media tanam Sphagnumos, dan ini cukup lembab jika ditempatkan di bawah hujan secara langsung. Jadi segera kita repotting agar tidak busuk tentunya. Jika dibiarkan seperti ini dengan kondisi full rain, anggrek ini akan busuk. Untuk anggrek Phalaenopsis bisa ditempatkan full rain di bawah hujan secara langsung, tapi tidak full matahari ya, tetap di bawah naungan. Intensitas cahaya matahari untuk yang sebesar ini berkisar 60 sampai 70%. 70% sudah maksimal, sudah paling maksimal. Kita repotting dulu untuk penanaman di tanpa naungan ya. Ini saya repotting untuk cara penanaman full rain. Saya bongkar dulu media tanamnya sebagian. Media tanam sudah saya bongkar, saya sisakan sedikit aja untuk pelembab. Dan kita siapkan media tanam yang lebih poros, bisa memakai arang ataupun kulit kayu. Untuk pilihan potnya boleh pot seperti ini ataupun pot gerabah, tidak masalah ya. Yang penting media tanamnya poros, ditanam full rain pun bisa tumbuh subur. Contohnya yang ini full rain, yang itu juga sama, yang tadi yang gede full rain juga. Media tanamnya poros, jadi aman. Kemudian kita balut dengan sabut kelapa atau coco fiber. Ini coco fiber yang sudah saya cuci dulu, sehingga coco chipsnya, coco pitnya yang bagian lembeknya terbuang agar tidak terlalu becek. Nah, kita tambahkan dulu coco fiber agar tidak terlalu becek tentunya, dan juga melindungi akar, karena yang akan kita pakai media tanam bertekstur keras agar tidak rusak akarnya. Kita balut dulu sedikit. Nah,
seperti ini aja cukup. Kemudian tambahkan media tanam. Media tanam yang saya gunakan, saya menggunakan kulit kayu dari pohon pinus, kulit kayu pinus. Nah, seperti ini aja. Lalu kita tanam di sini. Tambahkan lagi di pinggirannya. Seperti ini aja sudah cukup kalau untuk penanaman fluorine. Jika di bawah naungan plastik UV atau yang terhindar dari air hujan secara langsung, tidak direpotting seperti ini pun tidak apa-apa, atau memakai media tanam sphagnum moss semua tidak masalah. Kalau untuk fluorine sebaiknya tidak full sphagnum moss. Untuk yang kecil pun saya tanam fluorine tidak full sphagnum moss. Bagian tengah saya kasih sphagnum moss, pinggirannya pakai kulit kayu agar tidak busuk. Tentunya itu yang kita jaga. Dan untuk pemupukan, kita pupuk atau kita berikan pupuk pertumbuhan minimalnya sampai 2 daun baru tumbuh. Nanti setelah 2 daun baru tumbuh, barulah kita berikan pupuk pembungaan jika mau dibungakan. Jika mau dibesarkan plannya, jangan diberikan pupuk pembungaan, berikanlah pupuk pertumbuhan sampai dia besar, sampai ke ukuran maksimal, baru kita bungakan. Untuk interval pemupukan 1 minggu sekali, dan dalam 1 bulan ada 4 minggu 3 kali dipupuk, 1 kali tanpa pupuk. Jadi intervalnya seperti itu, 3 berbanding 1. Untuk 1 kalinya boleh tanpa pupuk dengan air bersih aja ataupun dengan pupuk organik, tidak masalah. Caranya disiram ke media tanam, boleh disemprot, boleh disiram. Kalau untuk plant seperti ini, plant belum berbunga, kecuali yang sudah berbunga, misalnya yang sedang spike atau yang sudah kanop seperti ini, sebaiknya disiram ke media tanam. Kita meminimalisir cairan pupuk terkena spike, khawatirnya tidak tahan dengan pupuk kimia, bisa menyebabkan gagal spike. Tapi beberapa plant ada yang tahan dengan pupuk juga, dia tidak masalah disemprot juga. Cuman khawatirnya ada beberapa ID atau plant yang tidak tahan dengan pupuk, bagian spike-nya itu biasanya gosong spike-nya. Jadi lebih aman disiram aja ke media tanam ataupun direndam, tidak apa-apa. Sebentar aja sampai terlihat basah media tanam dan area perakaran. Ketika plant sudah besar dan siap untuk dibungakan, kita ganti pupuk dengan pupuk pembungaan. Ketika kita mengganti pupuk dalam 1 interval, jangan diberi pupuk. Jadi yang awalnya kita memberikan pupuk untuk pertumbuhan, kemudian interval berikutnya atau di minggu berikutnya kita siram dengan air bersih, sterilkan. Kalau perlu 2 kali atau 3 kali sterilisasi seperti itu agar menghilangkan efek dari pupuk lamanya. Barulah di minggu berikutnya kita berikan pupuk untuk pembungaan. Cara meracik pupuknya seperti ini. Untuk pupuk pembungaan boleh memakai Ganasil B ataupun Gapiota 67. Dosisnya 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut, kita aduk dulu. Sedangkan untuk pertumbuhan bisa memakai Ganasil D yang hijau ataupun Gapiota 63. Caranya sama, dilarutkan seperti ini, 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dan kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Karena ini untuk pembungaan, kita aplikasikan ke tanaman yang ini. Nah, seperti ini aja, disiramkan. Jika memakai soft pot seperti yang ini, jauh lebih mudah aplikasinya ya. Karena kita menanamnya jangan sampai full untuk media tanam, kita tanam sampai bergaris ini, sampai garis, lalu kita berikan pupuk sampai terendam. Biasanya kalau sudah terbiasa itu mudah ya, kita berikan pupuknya seperti ini. Tapi harusnya pupuk pertumbuhan, ini untuk pembungaan salah. Nah, seperti ini aja cukup, segini dosis pupuknya. Cuman kalau untuk yang kecil seperti ini, kita berikan pupuk pertumbuhan, tapi dosisnya yang rendah. Kalau untuk yang besar, yang pasca bunga, kita berikan pupuk maksimal 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Untuk yang berminat anggrek Phalaenopsis pasca bunga, bisa menghubungi nomor admin yang tertera di layar kanan, bagian pojok kanan bawah layar Anda, ataupun di kolom deskripsi bisa dicek nomor adminnya. 1 kilo muat 2 plant, harganya Rp100.000. ID-nya beda-beda ya. Cuman tidak bisa milih ID karena kondisinya sudah dipotong tangkai bunganya seperti ini, sudah terpotong tangkai bunganya dan sudah tercampur-campur. Jadi susah untuk menentukan ID pastinya warnanya. Cuman kita bisa bedakan ID-nya. Misalkan beli 2 plant berbeda ID. Kita lihat dari bentuk daun dan warna daun yang berbeda. Beda ID, beda bentuk daunnya. Seperti yang ini misalnya.
Yang ini agak membulat daunnya, sedangkan yang ini lebih memanjang. Nah seperti itu, kita pilihkan seperti itu jika mau beda ID. 1 kilo 2 plen harganya Rp100.000. Sekian aja dulu sementara dari saya. Jika yang berminat silahkan hubungi nomor admin, dan mudah-mudahan cara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.